Eke jadi nelpon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue. Dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan. Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan. Dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online. Karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah, sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah, kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti, stop kasus Sintenya itu, ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live ya, setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak. Udah ya, segitu aja kita nyimak dari pembicaraannya Nikita Mirzani ya. Kayaknya dia masih dalam penjara, tapi dia suaranya kayaknya direkam dalam telepon sama seseorang mengenai bahas Gio yang punya hutang senilai 200 juta sama Nikita Mirzani. Nominalnya tuh bisa dibilang ya bagi Nikita Mirzani itu buat jajan ya, tapi kan mungkin bagi Gio ngembaliinnya tergolong apakah sayang uangnya, apakah sulit, nggak tahu ya. Akhirnya dibongkar lah. Padahal maksudnya Nikita Mirzani itu kalau sekarang dia udah terkenal, udah banyak live sama Sarwenda, ya akhirnya kenapa nggak dikembalikan? Jadinya aibnya kebongkar. Ditambah lagi ini kayak saling serang dari Nikita Mirzani, bisa jadi kan mendukung dari sisi Ruben Onsu. Sementara Sarwenda ini masih kecintaan sama yang namanya Gio ini ya. Dan kemarin kan masih tahap mediasi gagal untuk perebutan hak asuh anak. Bahkan dengan kuasa hukum Nikita Mirzani ini tuh dia bisa menilai bahwa Ruben Onsu tetap bisa menang hak asuh anak meskipun diduga jadi tersangka di kasus yang kemarin investasi bahwa Ruben Onsu tuh banyak banget yang orang-orang di belakangnya menusuk ya, sampai harus rugi 3,5 miliar, mengembalikannya seperti apa. Jadinya Ruben Onsu dilaporkan. Itu kita dengar langsung dari pengacara Nikita Mirzani ini ya tentang Ruben Onsu.
ke depannya. Dikasihlah kepada ibunya. Ternyata ibunya ini dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Apa kalau begitu? Dianggaplah itu adalah penggelapan. Ini loh uang saya titipkan kasih ke ini, tapi uangnya pakai sendiri. Nah itu pidana itu. Bisa saja seperti itu. Makanya Ruben ini ada rencana untuk audit itu. Nah banyak teman-teman bilang itu tidak bisa. Kalau saya sih itu karena itu lahirnya dari kesepakatan, tentu bisa diaudit. Nah, kalau misalnya di awal kesepakatan itu tidak tertulis, ya, tidak tertulis bahwa apabila di kemudian hari dibutuhkan audit misalnya, ketika kita minta bukti pembelanjaannya atau nota ya, kemudian dia tidak mau ngasih, kita bisa audit misalnya kalau itu diperjanjikan di awal. Tapi kalau tidak diperjanjikan, ini yang merasa dirugikan bisa melakukan ini meminta penetapan di pengadilan untuk dimintakan nota-nota semua itu, ya kan? Kalian lebih setuju di audit atau tidak ya? Jadi ini saling bongkar aib jatuhnya. Dari Sarwenda punya kekurangan, Ruben Onsu juga punya kekurangan yang nggak akan ada ujungnya. Ini nggak tahu selesainya kapan. Tapi yang jelas semoga bisa adil kedua belah pihak dan lebih melunak lagi. Sarwenda memberi waktu anaknya untuk ayah kandungnya, dan dari sisi Sarwenda yang sekarang jadi single mom, tolong lebih jaga sikap lagi karena waktu itu akan berputar, nggak tahu ke depannya ya. Apalagi kan kedua anaknya Sarwenda kan pengeluarannya besar dan otomatis Ruben Onsu yang akan tanggung jawab penuh ke depannya juga. Itu sih sebenarnya. Di sini juga sampai kita bisa flashback ke belakang di mana momen Giorgio tuh kelihatan marah minta Sarwenda stop nyindir Ruben Onsu soal nafkah 200 juta pas bilang mau ke PP Singapura. Emang Sarwenda ini tuh senang bikin ulah sebenarnya kayaknya. Kita dengerin langsung ya. Dan ya udah sekarang Gio juga mungkin bisa jadi mengurangi kedekatan dengan Sarwenda pelan-pelan. Apalagi Gio kan single, kalau Sarwenda sudah punya 2 anak ya logis-logis aja lah sebagai cowok ya. Makan itu dari oyster. Maksudnya nggak bisa dikirim mas saya, habis lah. Tapi mau berapa banget? Tapi pengen makan di Singapura deh. Singapura. Yuk, Pepe yuk Singapura yuk. Pepe ke Singapura. Mau gue makan oyster. Saya tahu pun duitnya. Enggak lah, 200 juta kan. Sebenarnya Gio tuh mungkin pengennya kondisinya tuh damai-damai aja, dan bisa jadi sebenarnya Gio tuh mengambil keuntungan dari sisi dia live bareng kan sama Sarwenda. Tapi emang Sarwendanya ini juga kan di saat kondisi ekonomi yang mulai naik, membaik, mulai itu berasa dia mampu untuk menjadi single mom yang tanpa bantuan Ruben Onsu. Tapi di satu sisi Ruben Onsu juga memang sedang kondisi kesulitan keuangan. Akhirnya ya dia harus audit, mungkin kalau bisa diberikan pengertian, memberikan nafkah yang wajar-wajar aja untuk kedua putrinya Sarwenda ini. Sarwendanya lagi ingin memanfaatkan situasi. Coba jadi kalian gimana mengenai kedepannya, ini yang menang tim Sarwenda apa tim Ruben Onsu. Jangan lupa update-nya di channel Suara Hati Sang Istri. Bye.